Oke, baik. Jadi di sini saya akan mencoba bagaimana cara melakukan uji normalitas. Jadi di sini sudah ada data yang akan saya uji normalitas dan ini dia datanya. Nah, jadi kita masuk pada langkah-langkahnya. Nah, jadi yang pertama ini datanya masih di tampilan Excel. Nah, kita akan memindahkan datanya ke SPSS. Jadi kita akan menyalin data di Excel, data ini, dan kita akan memindahkan ke SPSS. Cara untuk menyalinnya itu kita klik dari atas sampai ke bawah semuanya. Mohon maaf. Terus kita Ctrl C. Kita copy dan pindahkan ke SPSS. Kita pindah ke aplikasi SPSS. Oke, baik teman-teman. Jadi saya sudah di aplikasi SPSS dan langsung saja kita paste atau kita tempelkan data yang sudah kita salin di Excel tadi. Di sini teman-teman, di baris pertama di nomor, kita klik nomor 1 yang paling atas. Terus kita Ctrl V. Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Dia akan langsung tertempel dan akan jadi seperti ini ketika disalin. Nah, begitupun kita buat untuk data baris kedua ya teman-teman, seperti yang baris pertama ini. Dan kita salin lagi data baris kedua dan kita tempelkan. Nah, saya percepat saja ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Saya sudah memindahkan juga data yang kedua, baris kedua teman-teman. Jadi tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita ke variable view teman-teman. Ke sini ya. Kita klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Dan langkah yang selanjutnya kita ganti namanya teman-teman di sini. Nah, namanya kan ini seperti ini. Nah, kita akan ganti. Jadi teman-teman, untuk nama datanya kita sesuaikan dengan data yang ada ya teman-teman. Jadi nama data yang diberikan, data yang akan saya uji itu namanya nilai numerasi kelas eksperimen dan nilai numerasi kelas kontrol. Nah, jadi kita hafal namanya teman-teman dan kita ganti di SPSS. Nah, kita ganti sesuai nama data yang akan kita uji ya teman-teman. Jadi nama data yang akan saya uji itu nilai numerasi kelas eksperimen dan nilai numerasi kelas kontrol. Nah, saya akan persingkat saja. Saya akan menggunakan nama eksperimen dan kontrol ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, dan yang perlu teman-teman ketahui, jika teman-teman ingin menggunakan nama lebih dari satu kata, contoh seperti saya akan menggunakan kelas eksperimen. Nah, kita tidak bisa menggunakan spasi ya teman-teman, karena ketika kita akan menggunakan spasi dia akan muncul peringatan seperti ini ya teman-teman. Dia tidak akan bisa. Jadi caranya, jika teman-teman ingin menggunakan lebih dari satu kata, teman-teman gunakan saja underscore ya teman-teman, seperti ini. Kelas underscore eksperimen. Nah, kalau seperti ini dia tidak akan muncul peringatan ya teman-teman. Nah, tapi di sini saya menggunakan satu kata saja seperti ini. Nah, langkah selanjutnya kita ke decimals. Nah, di sini desimalnya kan 2. Kita ubah dia jadi 0, teman-teman. Keduanya. Nah, seperti ini. Kita ubah jadi 0 dan langkah selanjutnya kita ke measure. Nah, kan awalnya kan tuh tadi seperti ini. Nah, kita ganti jadi scale teman-teman, keduanya. Nah, jadi akan seperti ini.
Nah, selanjutnya kita balik lagi ke data view, teman-teman. Nah, kita balik. Nah, dia tampilannya akan jadi seperti ini. Namanya sudah terubah dan datanya juga sudah terubah, sudah tidak ada 00-nya lagi. Nah, jika sudah seperti ini, itu berarti kita sudah siap untuk lanjut ke langkah selanjutnya. Nah, langkah selanjutnya itu kita pergi ke analyze. Kita klik yang ini, teman-teman. Terus kita klik descriptive statistics. Nah, kita ke explore, teman-teman, di sini. Kita klik. Nah, dia tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita pindahkan. Nah, di sini kan ada eksperimen dan kontrol sudah di sini ya. Nah, kita akan memindahkannya ke dependent list. Nah, caranya kita klik yang ini, teman-teman. Kita klik datanya, terus kita klik yang ini. Kita klik. Nah, dia akan terpindah ya, teman-teman. Nah, kita pindahkan keduanya. Nah, dia akan masuk di sini, teman-teman. Nah, kalau sudah, kita klik ini plots. Nah, selanjutnya kita centang yang ini, yang normality plots with test. Nah, kita centang. Nah, sudah, kita klik continue. Nah, lanjut kita klik OK. Nah, teman-teman, jadi tampilannya akan langsung seperti ini ya, teman-teman. Akan muncul banyak tabel. Nah, kita akan menggunakan tabel yang ini, teman-teman. Kita scroll ke bawah seperti ini, terus kita akan menemukan tabel test of normality. Nah, tabel inilah yang akan kita gunakan untuk ke langkah selanjutnya, teman-teman, untuk uji normalitasnya, teman-teman. Tabel yang ini, teman-teman. Nah, langsung saja kita lanjut ke langkah selanjutnya ya, teman-teman. Nah, langkah selanjutnya, teman-teman, kita akan pindah ke Word ya, teman-teman, untuk membuat catatan langkah-langkah uji normalitasnya, teman-teman. Oke, jadi di sini saya sudah di aplikasi Word dan ini dia langkah-langkah selanjutnya ya, teman-teman. Ini dia langkah-langkah. Saya sudah mengetik terlebih dahulu langkah-langkahnya. Nah, nanti kita tinggal mengisi atau mencari saja agar lebih cepat. Tapi saya akan tetap menjelaskannya ya, teman-teman. Nah, jadi untuk langkah pertamanya itu yaitu hipotesis. Nah, langkah pertama itu kita harus mencari hipotesisnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, tapi di sini saya sudah ada hipotesisnya. Jadi saya sudah ada. Nah, untuk teman-teman harus mencari hipotesisnya terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada. Nah, jadi kita lanjut ke langkah yang kedua. Langkah yang kedua itu taraf signifikansi. Nah, taraf signifikansi di sini itu 5%. Nah, di sini saya itu 5% dan lanjut ke langkah yang ketiga itu stat uji. Nah, stat uji di sini saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Nah, kenapa Kolmogorov-Smirnov? Karena kita mengikuti ada syaratnya ya, teman-teman. Nah, stat uji ini kita lihat di tabelnya atau lihat di respondennya ya, teman-teman. Nah, syaratnya itu kita Kolmogorov-Smirnov digunakan jika respondennya itu lebih dari 50. Nah, sedangkan Shapiro-Wilk digunakan jika respondennya itu di bawah 50. Nah, jadi di sini
Nah, untuk respondennya kita lihat di sini teman-teman. Untuk mengetahui apakah kita menggunakan Kolmogorov atau Saviro, kita lihat di tabel di bagian DF sini teman-teman, respondennya. Nah, jadi responden dari data yang akan saya uji itu lebih dari 50. Jadi kita menggunakan Kolmogorov Smirnov ya teman-teman, karena respondennya lebih dari 50. Nah, jadi itu untuk langkah yang ketiga ya teman-teman. Itu dia langkah yang ketiga. Jadi kita sudah menemukan kita menggunakan Kolmogorov Smirnov. Nah, untuk langkah yang keempat, di sini saya taruh keterangan. Untuk langkah yang keempat itu kita tempelkan atau kita taruh tabel. Untuk langkah yang keempat itu tabelnya ya teman-teman, kita tempelkan tabelnya teman-teman. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan cara menempelkan tabelnya ya teman-teman. Jadi saya akan hapus dulu. Dan kita kembali ke aplikasi SPSS. Oke teman-teman, kita sudah kembali ke aplikasi SPSS. Jadi ini dia tabelnya. Nah, untuk menyalin tabelnya, caranya itu kita klik. Nah, kita klik copy as ya teman-teman, bukan copy yang biasa ini teman-teman. Karena kalau copy biasa itu dia tidak akan rapi ya teman-teman ketika dipindahkan. Nah, jadi kita klik copy as, terus kita klik Excel worksheet yang ini, kita klik. Nah, itu sudah tersalin ya teman-teman. Nah, kita langsung saja kembali ke aplikasi Word dan kita akan coba tempelkan ya teman-teman. Kita coba tempelkan ya teman-teman di sini di langkah yang keempat. Nah, jadi dia akan rapi ya teman-teman ketika ditempelkan kalau kita copy as. Nah, jadi itu caranya untuk memindahkan ya tabelnya teman-teman. Nah, kita lanjut ke langkah selanjutnya, yaitu keputusan uji. Nah, di sini kita sudah masuk pada untuk menguji datanya ya teman-teman, apakah dia normal atau tidak normal. Nah, jadi di sini untuk syaratnya atau rumusnya ya teman-teman. Nah, jadi jika sig hitung lebih besar dari 0,05 itu berarti datanya normal ya teman-teman. Nah, sedangkan jika sig hitungnya kurang dari sama dengan 0,05 itu tandanya tidak normal. Nah, jadi itu syaratnya ya teman-teman. Aja kita lanjut ke pengujiannya teman-teman. Kita akan menguji apakah data yang akan kita uji itu normal atau tidak normal. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini kan sig hitung. Nah, kita lihat. Nah, karena kita menggunakan Kolmogorov Smirnov, jadi kita lihat datanya itu di data bagian Kolmogorov Smirnov, dan untuk Saviro kita tidak akan memakainya, kita tidak akan menggunakannya ya teman-teman. Nah, ini dia batasnya, kita gunakan yang di Kolmogorov Smirnov. Nah, kita lihat di sini teman-teman, signya, nilai signya itu. Nah, kita lihat data yang pertama dulu, kita uji data yang pertama dulu, yaitu yang eksperimen. Kita lihat di bagian tabel sig sini teman-teman. Nah, di sini nilainya itu atau hasilnya itu 0,199. Nah, kita ketik nilainya atau hasilnya teman-teman, 0,199. Dan untuk data yang kedua itu 0,037. Nah, langsung saja kita lihat ya teman-teman, apakah dia lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Nah, untuk data yang pertama itu nilainya itu 0,199. Nah, jadi dia lebih besar ya teman-teman dari 0,05. Kita ketik ya teman-teman. Dan untuk data yang kedua itu dia lebih kecil teman-teman. Di sini kita dapat melihat itu lebih 0,037, itu lebih kecil dari 0,05. Jadi jika sudah seperti ini, kita sudah mengetahui apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, langsung saja kita kasih tanda atau catatan. Untuk data yang pertama itu berarti normal. Dan untuk data yang kedua, karena dia kurang dari sama dengan 0,05 berarti itu tidak normal. Sesuai dengan ini teman-teman yang sudah kita ketik di atas ini, sesuai syaratnya ya teman-teman atau rumusnya. Nah, jadi jika sudah seperti ini, nah kita akan lanjut ke langkah selanjutnya teman-teman. Kita sudah mengetahui apakah datanya normal atau tidak normal ya teman-teman. Nah, kita lanjut ke langkah yang terakhir, itu kesimpulan teman-teman. Kesimpulannya itu bagaimana? Kita simpulkan teman-teman, kita tarik kesimpulan
untuk langkah yang terakhir teman-teman. Kita kasih. Jadi nilai numerasi kelas eksperimen berdistribusi normal sesuai dengan langkah yang kelima teman-teman. Itu nilai numerasi kelas eksperimennya itu normal. Jadi kita simpulkan bahwa nilai numerasi kelas eksperimen berdistribusi normal. Dan untuk data yang kedua, nilai numerasi kelas kontrol berdistribusi tidak normal. Nah, jadi itu dia teman-teman kesimpulannya ya. Jadi nilai numerasi kelas eksperimen berdistribusi normal dan nilai numerasi kelas kontrol berdistribusi tidak normal. Jadi itu dia teman-teman kesimpulannya. Nah, jadi sudah selesai teman-teman. Jadi itu dia teman-teman untuk langkah-langkah uji normalitas. Mohon maaf teman-teman jika masih banyak kekurangan dan kesalahan, karena di sini saya juga masih belajar ya teman-teman. Jadi mohon maaf jika teman-teman ada tambahan atau kritikan, bisa teman-teman tulis di komentar ya teman-teman. Bisa teman-teman berkomentar. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.